Sakif, waktu itu juga Sakif menghebohkan dunia pendidikan karena kamu mengirim surat pada Rektorat UGM ya bahwa telah terjadi contek massal. Sama pertanyaan ketika saya bertanya pada Pak Ma'ruf, kepada Ibu Syami, kenapa sih Anda bertiga ini orang kok rempong banget gitu ya, mau susah-susah cari masalah, seneng amat gitu, hidup udah susah makin dibikin susah. Kan jadi dimusuhin kan, gak kesian deh hidup lo ya, hidup udah susah kenapa sih mau lebih susah lagi Sakif? Soalnya itu salah. Kalau itu salah, saya nggak mau melakukannya. Sebenarnya ada sebuah prinsip sederhana yang saya percaya, kalau misalnya itu benar kita lakuin, kalau itu salah ya udah jangan dilakuin. Cuman sesederhana itu, cuman beberapa dari kita udah lupa. Karena kamu tahu itu salah. Dan kalau salah kenapa, dan kamu akan mengatakan itu salah apapun resikonya. Iya, apapun resikonya. Meskipun itu resikonya, saya dengar waktu kamu melaporkan itu atau memberitahu, kamu diancam, dilempar bom molotov, betul? Betul. Apa aja ancaman yang kamu terima? Ada rumahnya mau dicari, terus di vandalisme, terus katanya mau dilempar bangkai anjing mati, terus mau dilempar bom molotov, mau dikeroyok rame-rame, semacam hal kayak gitulah. Apalagi kamu kan kurus gini ya, kalau dikeroyok kira-kira Ya, kamu bakal menang bahaya gak? tuh. Ya, waktu itu ada kepikiran gak takut juga gitu, Kif? Enggak sih sebenarnya. Bapak saya selalu bilang kalau misalnya secara agama dan secara hukum kamu benar, kamu gak punya alasan untuk takut. Pada waktu saya tahu bahwa tadi sudah kamu bilang, ya apa yang salah ya harus dikasih tahu salah gitu. Tapi respons masyarakat, mahasiswa kan alih-alih memberikan glorifikasi atau tepuk tangan, support, tapi kan justru caci maki. Ada momen gak di mana kamu merasa bahwa seharusnya keadaan bisa berbeda kalau kamu gak menyurati surat itu? Sebenarnya gini, supaya kita bisa merasa tertekan dengan masyarakat, dengan orang-orang sekitar kita, merasa tertekan tuh kita harus peduli dengan apa yang mereka mau bilang. Masalah saya nggak peduli orang mau bilang apa, jadi ya udah. Oh, kamu nggak pedulian juga ya, orang mikir kamu aneh atau apa gitu nggak peduli juga? Oh, ya. Dan kamu juga nggak tertekan diancam-ancam? Sayanya enggak, tapi yang Orang paling tua. saya khawatirkan tuh ibu saya. Bagaimanapun juga kalau ibu tuh mesti jadi sangat overprotective dan mikir macam-macam. Jadi ya saya merasa bersalahnya sama ibu saya karena saya membuat beliau jadi merasa was-was, tidak nyaman. Ya. Ya itu yang paling membuat saya merasa bersalah pada waktu itu adalah saya mengganggu ketenangan ibu saya. Oh, kamu mau minta maaf sama ibumu sekarang? Oh ya, maaf ya Ma. Sakif, di era sekarang, di sosial media, digital, keluarga bahkan kalau makan udah nggak ngomong di restoran, mainnya ngecek status, pet, Instagram, semuanya sangat individual. Kamu tuh masih berpikir soal ini salah. Kamu merasa kamu aneh gak sih? Ngerasa sih sebenarnya, ngerasa. Cuman maksudnya faktor orang tua itu sangat berpengaruh. Saya percaya sebuah prinsip kalau hidup itu adalah memotivasi dan termotivasi, menginspirasi dan terinspirasi. Maksudnya inspirasi dan motivasi dalam hidup saya ini sangat dekat dengan saya. Ayah saya sebagai inspirasi dan ibu saya sebagai motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik supaya bisa memuliakan beliau di masa depan. Wow.